Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kajian teori dari bab 2 yang makalahnya telah saya buat. Baik, yang pertama ada pola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah suatu sistem kerja atau cara kerja sesuatu, sedangkan pengertian pola sendiri dalam kamus antropologi disebut sebagai rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri. Pola pun adalah suatu hal yang disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan kelanjutannya. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa pastinya dimiliki dan digunakan oleh semua orang di dunia ini. Secara umum, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, yaitu menggunakan tanda, misalnya dengan kata atau gerakan. Baik bahasa tubuh atau bahasa lisan digunakan semua manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Selanjutnya ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota yang kecil menuju kota yang besar atau pusat pemerintahan. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berurbanisasi adalah: yang pertama, masih banyaknya anggapan bahwa kota itu adalah pusat lapangan kerja. Jadi banyak sekali orang yang beranggapan bahwa di kota ini memiliki lebih banyak lapangan kerja dibandingkan pedesaan. Yang kedua, kota juga merupakan pusat fasilitas dari segala bidang. Dan yang ketiga, tingkat gaji atau upah di kota itu lebih tinggi. Itulah yang menyebabkan banyaknya orang yang untuk berbondong-bondong berurbanisasi dari desa ke kota. Dampak yang terjadi dari urbanisasi. Baiklah. Yang pertama, yaitu terjadinya ledakan penduduk kota yang dapat menimbulkan bertambahnya tunawisme. Yang kedua, meningkatnya daerah kumuh. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Dan selanjutnya yang terakhir ada adab. Pengertian adab menurut bahasa ialah kesopanan, ketulusan, dan kebaikan budi pekerti atau akhlak. Menurut istilah, adab ialah suatu pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Terlebih lagi dalam agama Islam, adab memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan seorang Imam Al-Ghazali, memaparkan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan adab, berarti ia tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam menggambarkan bahwa seseorang yang baik adabnya, ya maka ia juga baik imannya. Begitu pula sebaliknya. Seseorang yang buruk adabnya, maka buruk juga imannya. Nah, selain itu, adab juga terbagi-bagi lagi. Ada adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab kepada teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang sempurna itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.